Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Malang bersama saya Nadifa Rahma dan juga Mas Denny dari KPU Kota Malang. Tadi kita juga sudah berdiskusi banyak begitu ya terkait dengan karakteristik masyarakat di Kota Malang. Pemilih dari Kota Malang ini tergolong cerdas-cerdas walaupun ada juga isu-isu terkait golput dan sebagainya. Nah, saat ini target KPU Kota Malang sendiri berapa persen untuk tingkat partisipasi masyarakat dalam memilih di pemilu 2024 nanti? Bagaimana Mas Denny? Ya, kalau untuk target di pemilu 2019 kemarin, kita sebenarnya sudah sangat tinggi ya tingkat partisipasinya itu sekitar 78% dan itu melebihi target nasional yang 77%. Jadi untuk target pemilu 2024 ya kita tidak jauh-jauh dari situlah. Minimal tetap di 78% itu atau kalau bisa ya bisa melampaui 80%. Karena di pemilu 2019 kemarin kita sudah 78% itu. Berarti masih optimis ya, Ya. target tersebut masih bisa tercapai di tahun 2024. Betul. Kalau tadi berbagai isu terkait dengan golput di Kota Malang dan sebagainya, kalau dari KPU Kota Malang sendiri, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh KPU Kota Malang dalam menekan tingkat golput tersebut? Ya, jadi partisipasi masyarakat dalam pemilu ini kan sebenarnya tanggung jawab bersama ya. Jadi tidak hanya KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat, tetapi juga tanggung jawab semua pihak, semua stakeholder, dari mulai instansi pemerintah, kelompok masyarakat, bahkan termasuk partai politik peserta pemilu. Nah, ini yang kita yang kita yakini peran serta dari semua pihak ini akan dapat meningkatkan tingkat partisipasi di Kota Malang karena misalnya KPU sesuai dengan tupoksinya tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Malang melalui berbagai metode sosialisasi dan juga bahan sosialisasi, tapi di sisi yang lain pihak-pihak ini juga kan tetap dia berupaya untuk melakukan sosialisasi. Misalnya partai politik peserta pemilu, kan kita juga ada kampanye misalnya, itu kan sedikit banyak mengajak masyarakat untuk datang ke TPS atau pemerintah misalnya dengan semua perangkatnya ini juga turut serta dalam proses sosialisasi itu sehingga gerakan dari semua instansi semua pihak ini kami yakin juga bisa meningkatkan partisipasi pemilu ya di Kota Malang untuk 2024 besok. Kaitannya misalnya dengan kemarin ya ada spanduk ajakan golput dan lain-lain. Itu yang saya bilang bahwa itu ekspresi kita tidak akan mengkanter atau apa tidak, tapi kita tetap fokus di sosialisasinya saja karena nanti monggo masyarakat Kota Malang sendiri yang bakal menentukan untuk datang ke TPS pada tanggal 14 Februari itu. Berarti tadi ada kolaborasi antara stakeholder begitu. Betul. Ya, KPU Kota Malang antara KPU Kota Malang dengan stakeholder lain. Kalau agenda KPU terdekat ini, apa Mas Denny? Apakah ada juga kolaborasi-kolaborasi tertentu antara KPU Kota Malang dengan stakeholder lain, seperti itu? Ya, jadi kita dengan pemerintah Kota Malang ya, dalam hal ini Kesbang Pol Kota Malang, ini juga kita ada beberapa kegiatan, baik itu yang diselenggarakan oleh Kesbang maupun kita sendiri. Kadang-kadang kita juga ada koordinasi dengan instansi samping. Bahkan kita beberapa kali juga ngundang teman-teman peserta pemilu partai politik untuk kita rapat koordinasi lah. Jadi ada beberapa tahapan memang yang kita nilai ini perlu perlu kerjasama dari semua pihak. Kayak misalnya contoh kemarin pencalonan, kita juga ngundang rumah sakit, kita juga undang kejaksaan, pengadilan dan lain-lain. Ini juga dalam rangka untuk mensukseskan pemilu. Karena apa? Ini kaitannya dengan mempersiapkan bakal calon yang akan diajukan oleh partai politik supaya syarat-syaratnya itu terpenuhi. Seperti itu. Kalau agenda terdekat dari KPU setelah ini, apakah ada sosialisasi atau yang lain? Ya, agenda kita terdekat ini akan sedang menyampaikan daftar pemilih sementara. Jadi kami harap nanti masyarakat Kota Malang yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk melakukan pengecekan namanya, baik itu melalui website kita yang secara online atau juga datang ke kelurahan-kelurahan untuk memastikan
namanya sudah tercantum di dalam daftar pemilih. Nah, agenda terdekat kita nanti akan penetapan DPT sekaligus juga sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai bentuknya sampai hari H itu juga kita lakukan seperti itu. Siap, Mas Deni. Berarti ini terakhir ya. Apa pesan untuk warga khususnya dari Kota Malang untuk tidak golput dalam pemilu tahun 2024 nanti? Ya, yang pertama, tolong pastikan dulu untuk terdaftar sebagai pemilih di Kota Malang. Bisa dicek secara online maupun dengan dicek di kelurahan. Atau misalnya kalau masih belum terdaftar tapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, monggo berikan tanggapan kepada kami. Bisa melalui PPS atau petugas kami yang ada di kelurahan atau langsung datang ke KPU dengan membawa KTP atau KK. Nah, ketika sudah terdaftar sebagai pemilih, maka yang bersangkutan sudah sah menjadi pemilih di Kota Malang. Nah, monggo nanti tanggal 14 Februari datang ke TPS di Kota Malang untuk memilih calon-calon yang dikehendaki oleh masing-masing, seperti itu. Baik, berarti perlu disiapkan juga ya untuk masyarakat terkait dengan pemilu tahun 2024 nanti. Dan juga tadi juga disampaikan oleh Mas Deni bahwa kita memilih dan tidak memilih itu merupakan hak dari warga negara. Tetapi kita juga perlu turut andil dalam perhelatan dan juga pesta demokrasi tahun 2024 nanti, saudara. Dan juga 5 menit kita nanti di TPS akan memiliki dampak untuk 5 tahun ke depan untuk Indonesia. Nah, terima kasih Mas Deni sudah bergabung dengan kami membahas dengan terkait dengan persiapan dan juga penyelenggaraan pemilihan pesta demokrasi tahun 2024 nanti, terkait dan juga persiapan-persiapan dari KPU Kota Malang tadi ya. Kita juga berdiskusi banyak tadi terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti. Nah, diskusi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sapa Malang pagi hari ini. Saya Nadifa Rahma dan juga kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih dan juga selamat beraktivitas.